nama saya Felicia Herlianto. Di video ini saya akan melakukan percobaan mobil yang bertenaga gravitasi atau dapat disebut juga dengan gravity car. Definisi dari gravity car sendiri adalah mobil yang dapat bergerak tanpa bantuan mesin atau gaya dorong manual menggunakan tangan, melainkan dengan bantuan gravitasi. Pertama-tama, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus membuat mobilnya terlebih dahulu. Bahan membuat gravity car bisa apa saja, seperti stik es krim, tusuk sate, besi, kertas, dan sebagainya. Namun, mobil yang saya buat hari ini adalah menggunakan bahan utamanya adalah pipa. Pertama-tama untuk mobilnya, itu hanya pipa-pipa yang disambungkan seperti ini. Untuk rodanya saya menggunakan untuk cangkir dan juga ada gabus di sebelah sini dan juga ada besi. Untuk katrolnya saya menggunakan siltip bekas yang ditempelkan kertas. Lalu di bagian belakang roda, di bagian besinya ada benang untuk dapat bergerak. Jadi jika beban ditaruh di sini, maka rodanya akan bergerak. Lalu jika mobil dijalankan akan menjadi seperti ini. Lalu kalian buat video seperti ini. Jadi langkah yang pertama, kalian jika sudah direkam videonya, kalian masuk ke aplikasi Avidemux dan kalian bisa catat data tuh seperti ini. Ketika di angka 0, kalian play sebelum mulai berangkat. Saat di angka 0 ini didapati waktu 2,123. Jika sudah, kalian masuk ke Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah mencatat data ini untuk percobaan pertama dan percobaan kedua untuk beban yang bermassa 0,63 kg, dan ini untuk percobaan pertama dan percobaan kedua untuk yang bermassa 1 kg. Pertama, setelah didata kalian, tapi ini kan masih dalam bentuk video waktunya, jadi jika kalau mau tahu waktu yang aslinya dapat dicari seperti ini. Hasil waktu dari video dikurangin 2,354 ini yang dari video juga, jadi semuanya dikurangin 2,354. Jadi ketika waktu di angka 0, maka jarak juga di angka 0. Setelah seperti ini, kalian buat grafik dari caranya seperti ini. Kalian tarik sampai sebelum beban jatuh, pencet insert, buat start dari scatter yang XY, kalian tekan yang biru, lalu pencet select data, tambah, tekan perlambatan, lalu masukkan yang X untuk yang waktu bagian perlambatan dan yang Y untuk bagian jarak. Tekan OK. Didapati grafik seperti ini. Jika sudah, kalian pencet lagi poinnya, lalu tekan trendline, polinomial, dan juga display equation on chart. Ini baru dapat yang sebelum beban jatuh. Kita buat juga yang sesudah beban jatuh atau yang sesudah terjadinya pelambatan. Jadi yang biru ini yang sebelum beban jatuh dan yang oranye ini sesudah beban jatuh. Lalu kalian buat seperti ini semuanya. Lalu kita hitung percepatan. Percepatan itu diambil dari koefisien X kuadrat dikali sama 2. Lalu untuk V0 nya
dapat didapati dari koefisien X dari persamaan grafik jarak terhadap waktu. Lalu untuk VT-nya itu dapat dicari dengan V0 ditambah percepatan dikali sama waktu sebelum beban jatuh. Lalu kalian catat tinggi beban diukur dari lantai. Terus beban benda sama mobil. Massa totalnya ditambah mobil tambah beban. Lalu untuk mencari EP menggunakan rumus M kali G kali H seperti ini. Jadi beban dikali 9,8 dikali sama tingginya. Lalu untuk mencari EK, setengah MV kuadrat itu setengah dikali massa total dikali VT pangkat 2. Dan untuk mencari efisiensi itu didapat dari EK banding EP kali 100. Lalu semuanya juga sama dihitungnya. Lalu setelah itu buatlah tabel seperti ini. Jadi udah ada berat beban, percobaan, percepatan, V0, VT, energi potensial, energi kinetik, efisiensi, dan rata-rata efisiensinya. Jadi kesimpulan dari percobaan kali ini adalah semakin tinggi atau semakin besar suatu beban benda, maka semakin besar efisiensinya juga. Sekian dari saya untuk percobaan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.